Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Ansor Banten, hari ini kita bakal membahas tentang taraweh yang tentunya setiap bulan puasa kita dianjurkan untuk melaksanakan taraweh. Nah, dari judul juga makna taraweh bukan beban tapi kebutuhan. Oke, tentunya hari ini kita kedatangan narasumber yang insya Allah bakal menjawab pertanyaan yang sudah kita sediakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah khair sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Reza. Jadi Ustadz, segmen kali ini kita bakal membahas tentang makna tarawih bukan beban tapi kebutuhan. Ya, Nah, mungkin Ustadz perkenalkan terlebih dahulu. Habis itu saya pengen mendengar pandangan Ustadz terkait tema kali ini. oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wabarakatuh. wa syukranillah, salatu wa salaman ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa walah amma ba'du. Perkenalkan, nama Abdul Muhaimin dari PCGP Ansor Kota Serang. Kota Serang Ustadz. Yang dalam hal ini insya Allah sedikit membahas terkait sholat sunnah tarawih. Kira-kira demikian insya Allah. Jadi kita pengen tahu Ustadz, menurut pandangan Ustadz sendiri, makna taraweh bukan beban tapi kebutuhan itu apa sih menurut Ustadz sendiri? Ya, tarawih diambil dari kata raih, tarawih yang kalau dilihat dari makna itu istirahat. Maka ketika disandingkan dengan kata tarawih itu menjadi beban, ini salah kaprah. Karena istirahat itu kebutuhan. Kebutuhan Ustadz. Tarawih dimaknai istirahat adalah kebutuhan. Kemudian tarawih di sebuah agenda sholat nafilah, sholat sunnah yang hanya ditemui pada bulan Ramadan saja, maka alangkah disayangkannya kita berpuasa tapi tidak melaksanakan tarawih. Maka itu pada sama halnya dengan kita makan makanan karbo tapi tanpa penutup yang manis-manis. Oh, istilahnya Kira-kira seperti itu demikian. Ustadz. Betul. Bahkan kalau kita ambil konteks dalil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 187, di akhir-akhir ayat disebutkan wa atimmus syiyam ilal lail, dan sempurnakanlah olehmu puasa itu hingga waktu malam. Nah, makna ilal lail di sini masih ada rentang agenda sunnah-sunnah yang harus dikerjakan, di antaranya tarawih. Nah, maka tarawih menjadi ikon penyempurna puasa kita. Masya Allah. Insya Allah. Jadi kan emang setelah saya sedikit tahu juga gitu ya Ustadz, perihal fadilah salat hari tarawih hari pertama sampai terakhir itu Ya, pahalanya luar biasa gitu Ustadz ya. luar biasa. Jadi ini momentum lah, menurut saya ini momentum. Betul. Kalau ketika kita dihadapkan pada fadilah pahala sholat tarawih dari hari pertama yang kemudian disebutkan terhindar atau terlepas dosa bagaikan kita baru dilahirkan, bahkan sampai kita nanti malam hari ke-10 ini kita juga akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Momentum agung untuk memuliakan bulan yang mulia dan memuliakan siapapun yang berada di bulan itu. Mengapa? Sebab ini kategorinya memang kemuliaan Ramadan. Ramadan itu bulan yang mulia dan memuliakan siapa saja orang-orang yang beriman yang ada di bulan tersebut. Ada bermakna masih hidup. Dan ciri hidup mau bergerak. Bergeraknya di bulan Ramadan adalah lil ibadah, mencari atau tolaban liridhaillah. Nah, kalau kita tahu momentum Ramadan, momentum tarawih itu hanya
kita jumpai pada Ramadan, maka jadikan Ramadan kali ini tarawihnya sempurna tanpa bolong, karena kita siapa yang jamin Ramadan depan kita akan masih bisa hadir untuk Betul, melaksanakan tarawih. Maka momen yang tepat yang tepat. tahun ini untuk jangan absen untuk laksanakan tarawih kita. Masya Allah. Jadi nggak heran juga ya, Ramadan katanya adalah raja bulan. Tuh. Gitu ya, Ustaz. Nah, Ustaz, tapi kali ini kita ada beberapa pertanyaan dari audiens yang kita udah Insya Allah. kumpulkan di sini. Jadi ada total 5 pertanyaan yang tentunya ini bakal relevan, Ustaz. Bakal relevan sama aktivitas kita sehari-hari, sama kejadian yang kita temui gitu tuh. Nah, mungkin langsung aja ya, Ustaz. Pertanyaan pertama. Ini sederhana sebetulnya. Puasa tapi enggak tarawih katanya Ustaz. Ya. Itu gimana menurut pandangan Ustaz? Ya, kalau kita punya kebutuhan primer, sekunder, dan yang lainnya, puasa tapi tidak tarawih, laksana makan tanpa penutup yang manisnya. Gitu. Puasa tanpa tarawih, kita pakai celana ibarat tanpa pakai pernak-pernik yang menghiasi celananya. Intinya ketika kita pengen sempurna, laksanakan semuanya. Kalau orang berpakaian pramuka tentu lebih indah pakai kacunya. Oh gitu, sederhana ya. Maka kalau kita berada di bulan Ramadan, kita puasa, maka perindahlah puasa kita dengan tarawihnya. Maka di samping memperindah juga menjadi ikon penyempurna di dalam puasa kita dari momen ke momen berikutnya. Insya Allah. Insya Allah. Wah, luar biasa, luar biasa. Nah, tapi Ustadz, kalau bicara misal ada 2 pilihan, puasa dulu apa tarawih dulu katanya Ustadz? Puasa dulu atau tarawih dulu. Mengingatkan telur dulu atau ayam dulu ya. Pertanyaan yang sering ada di masyarakat. Betul. Muter-muter aja Ustaz. Ketika pertanyaan itu sampai pada titik ini, puasa dulu atau tarawih dulu, maka kita akan menarik lagi pada satu titik perintah puasa. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah sabdanya seperti ini. Sumu li ru'yah waftiru li ru'yah. Berpuasalah engkau karena melihat hilal. Ru'yah, melihat hilal atau bulan yang dipandang. Dan berbukalah kamu karena juga melihat ru'yah. Berbuka di sini bermakna lebaran, Idul Fitri, kembali makan, kembali berbuka. Puasa lihat hilal, tutup puasa pun lihat hilal. Maka ketika sudah ditetapkan sekian derajat 2 sampai 3 ke atas sudah sempurna, maka perintah puasa jatuh diawali dengan sholat tarawih. Maka menjawabnya adalah puasa dulu atau tarawih dulu. Tentu tarawih dulu baru besoknya puasa. Karena tarawih bisa menjadi penanda puasa dilaksanakan. Sederhana, mudah dicermati ya, Masya Allah. Nah, mungkin kita lanjut lagi, Pak Ustadz nih. Ini masih banyak pertanyaan yang tentunya sangat relevan lah. Nah, di sini banyak orang semangat di awal Ramadan, namun merasa jenuh di pertengahan bulan. Nah, gimana itu solusinya, Ustadz? Nah, jadi emang ini sering terjadi lah, Ustadz. Berikut saya pribadi gitu ya, sering entah itu di kampung atau di sini sekarang, itu di awal atau hari pertama tarawih itu biasanya sampai luar, Ustadz. Rame, saking ramenya jamaahnya overload lah. Tapi kemudian begitu pertengahan sampai akhir itu biasanya agak udah mulai kurang tuh Ustadz. Betul. Nah, gimana menurut Ustadz sendiri itu? Ya, menjawabnya itu kan momennya lagi viral ini sekarang. Apa viralnya? Hadirkan cinta dulu dalam ibadah kita. Kalau tarawih disandingkan dengan cinta, mana persamaannya? Bukan awal yang menjadi jaminan, tetapi biarpun bukan menjadi awal, dia bertahan sampai yang akhir. Intinya hadirkan cinta. Yang kedua, semangat jangan sampai reda. Ramadan mengajarkan sobar. Sobar itu berarti bertahan. Sobar bukan berarti mengalah atau berhenti, tetapi bertahan untuk tidak berhenti. Sabar melakukan tarawih, sepanjang tarawihnya masih ada, sabar terus laksanakan.
Maka kemudian ketika motivasi seseorang di 10 hari awal masih ada di sop-sop masjid, 20 hari kemudian atau sudah beranjak kunut dan yang lainnya, softnya sudah berpindah dari masjid ke pasar. Ini karena memaknai sabar ajaran Ramadannya hanya pada tataran pemikirannya saja, tidak sampai kalbunya. Maka tanamkan dalam kalbu kita ajaran Ramadan mengajarkan kesabaran. Kalau 1 bulan ini sudah kita lulus sabar, Pak, insya Allah ini akan menjadi tamrin, latihan atau riadoh kita menghadapi 11 bulan berikutnya. Gitu. Jadi balik lagi ya Ustadz, apa namanya, kita belum tentu bisa merasakan bulan suci Ramadan tahun depan Tahun lagi gitu ya. depan, betul. Bukan jaminan, Bukan karena jaminan. umur siapa yang Iya. tahu kan. Jadi ayo mau nunggu apa lagi gitu Mumpung, ya. betul. Momennya ini mumpung. Iya. Nah Ustadz, mungkin kita lanjut sama pertanyaan selanjutnya. Di sini ada, kenapa itu Ustadz katanya, kenapa rakaat tarawih berbeda-beda? Mungkin ada yang 8, ada yang 20 gitu tuh Ustadz. Nah, menurut pandang Ustadz gimana itu? Ya. Kita ketika dihadapkan dengan pertanyaan halayak atau masyarakat yang ramai, kita harus punya pegangan. Apalagi kita kultur budayanya banyak di Indonesia ini. Betul. Dan sudah masyhur juga kalau di Nahdlatul Ulama kita berpegangan pada Imam Syafi'i jumlah rakaatnya 20, kemudian diikhtitam, ditutup dengan witirnya. Kalau witir bebas. Tapi umumnya witir 3. Ya. Makna witir sendiri itu kan ganjil. Yang satunya itu tuh ganjil sebagai penutupnya. Adapun 3 sampai 11 silahkanlah semampu dan semau kita beribadah. Kalau di masyarakat kita kenal 8, 3 mungkin dilaksanakan oleh saudara kita yang di Muhammadiyah atau yang lainnya, silahkan. Kita melaksanakan 20 ditutup witir 3, silahkan. Kita juga tidak perlu meramaikan dengan adu dan perdebatan ide gagasan, karena ini sudah kesepahaman ulama-ulama terdahulu. Maka hal-hal yang sifatnya furu'iyah janganlah kita sibuk untuk memperdebatkannya. Yang repot itu perlu kita ajar itu orang yang nggak sholat. Jangan kemudian kita meributkan yang sholat. Kalau kita bicara dalil, mereka juga punya. Maka sesama orang yang punya atau miliki dalil, mari kita yakini dalil yang kita pegang dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Buktikan bahwa kita bisa mengikuti dalil yang kita pegang. Tuh kira-kira. Jadi semuanya benar sebetulnya, cuma yang nggak benar itu yang nggak sholat. Silahkan, yang repot itu yang nggak sholat. Masya Allah. Nah, Stan, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang lain. Bagaimana seorang pedagang yang biasa beraktivitas jualan tapi berbenturan dengan sholat tarawih? Nah, mungkin ini dalam konteks pedagang mungkin ya saja. Karena kan bulan suci kan dia itu kalau siang mungkin nggak enak lah buka warung atau dagang yang lain bersifat makanan dia. Akhirnya dia mengambil opsi yaitu jualannya setelah maghrib. Nah, di sisi lain setelah maghrib juga ada berjamaah taraweh gitu tuh. Nah, menurut Ustadz bagaimana nih solusi terbaiknya? Oke. Manusia itu tidak dibatasi dengan pekerjaan. Dan pekerjaan untuk menunjang atau mencari nafkah bagi keluarganya yang oleh Rasulullah kita diperintahkan untuk bekerja, ya berarti menjadi hukum wajib. Dan kita tarik sholat tarawih hukumnya sunnah. Maka pertanyaannya sudah ketahuan. Mana dulu yang diprioritaskan? Tetapi menjawab pekerjaan yang biasa kita laksanakan dulu untuk mencari nafkah atau tarawih dulu. Saya kembalikan kepada orangnya. Karena ini adalah pilihan. Pilihan terbaik dia yang lebih tahu.
Akan tetapi agama hadir di sini. Hmm. Agama hadir mengajarkan, mengingat ini juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah sebuah kewajiban. Bahkan Rasulullah pertama bersama jamaah, malam kedua bersama jamaah, malam ketiga tidak ikut bareng jamaah. Kenapa? Karena Rasulullah takut anggapan umat menjadi wajib. Ya. Maka silahkan mencari nafkah. Kalaupun timingnya bertabrakan, waktunya masih ada. Jika kamu ingin melaksanakan tarawih di jam-jam berikutnya, silahkan. Masya Allah. Tanpa meninggalkan pekerjaan yang fardu untuk mencari nafkahnya, silahkan. Tinggal diatur saja timingnya. Sholat itu, kan sekarang itu sudah disampaikan untuk jawaban bab sholat. Bagi anak-anak muda yang ya bahasanya gaul katanya. Sholat itu bukan sometime katanya. Tapi sholat itu mesti full time dan on time karena mati anytime. Masya Allah. Luar biasa Ustadz, luar biasa. Nah Ustadz, memang Alhamdulillah dari 5 pertanyaan ini yang kita sudah recap, Alhamdulillah udah terjawab semua nih Ustadz. Kita juga tentunya berterima kasih pada Ustadz sudah Sami-sami. meluangkan pikiran, mengorbankan waktu, tenaga mungkin. Nah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mungkin bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita semua. Nah Ustadz, terima kasih atas waktunya. Kita selesai untuk segmen Q&A ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.